Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham Mufadila. Di sini saya ingin memaparkan hasil dari tugas mata kuliah forensik digital. Eh, saya mengambil saya mengambil topik pengumpulan dan preservasi bukti digital atau yang disebut chain of custody. Di sini eh, materi yang saya paparkan itu berjudul Pengumpulan dan Percepatan Bukti Digital, Membangun Jembatan Integrasi Melalui Chain of Custody, dan untuk analisis validitas dan pemrosesan forensik dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Baik, untuk di slide pertama, materi yang saya ingin paparkan yaitu paradigma baru kejahatan membutuhkan paradigma baru pembuktian. Di materi ini itu ada malware, man in the Midland, data manipulation, terus ada eskalasi ancaman. BSSN mencatat lebih dari 620,63 juta anomali dan kasus cyber pada tahun 2024. Yang kedua, itu ada karakteristik anonimitas pelaku kejahatan bersembunyi di balik enkripsi jaringan terdistribusi. Yang ketiga, itu ada tantangan hukum. Bukti, bukti fisik mulai tergantikan oleh jejak digital yang rentan, rapuh, dan mudah dimodifikasi meninggalkan jejak tanpa meninggalkan jejak kasat mata. Baik, untuk di slide yang kedua atau yang selanjutnya, itu saya ingin memaparkan materi transformasi alat bukti dalam sistem peradilan Indonesia. Yang pertama, itu ada bukti fisik atau wujud nyata dan statis. Yang kedua, itu ada wujud non-fisik atau tak kasat mata. Nah, dan pada Undang-Undang ITE Pasal 5 dan 6 memberikan legalitas pengakuan dokumen elektronik sebagai perluasan alat bukti yang sah. Yang pertama, itu syarat formal atau formil, autentikasi dan jaminan keutuhan data atau integritas. Yang kedua, itu syarat material, relevansi, relevansi dengan perkara pidana yang di maaf dengan perkara pidana yang disidangkan. Baik, selanjutnya untuk selanjutnya materi yang saya paparkan itu ada realitas di pengadilan, inkonsistensi penilaian validitas. Di materi ini itu ada putusan nomor 175 PID SUS garis miring 2024 garis miring PNJ GMB. Pada pada kasus ini, penyebaran konten kesusilaan atau video call. Yang kedua ada pendekatan berbasis relevansi semata. Yang ketiga itu ada tindakan menerima screenshot sebagai bukti tanpa analisis digital forensik. Dari uh, putusan nomor 175 ini, risikonya nilai pembuktian rentan dipertanyakan akibat tingginya potensi manipulasi data. Yang kedua, itu ada putusan nomor 60 garis miring PIDB garis miring 2019 garis miring PNDRH. Untuk putusan nomor 60 ini, itu kasusnya perjudian online. Untuk pendekatannya itu ada autentifikasi forensik ketat. Untuk tindakannya itu melibatkan Puslab 4 Polri untuk ekstraksi data perangkat. Untuk hasil dari putusan nomor 60 ini, hasilnya itu kepastian hukum mutlak atau beyond reasonable doubt. Baik, untuk selanjutnya itu materi yang saya paparkan adalah chain of custody atau COC.
urat nadi integritas bukti digital. Di materi ini itu dokumentasi kronologis, komprehensif, dan tak terputus yang merekam setiap interaksi. Terus pergerakan dan terakhir pemrosesan bukti digital. Di sini itu ada tahap-tahapnya. Untuk COC itu ada TKP atau insiden, terus ada penyidik cyber, yang ketiga adalah lab forensik, dan terakhir yaitu ruang sidang. Terus terus ada keter keter ketertelusuran, siapa yang menyentuh bukti, kapan dan mengapa. Untuk yang kedua itu adalah integritas atau integrity. Bukti di pengadilan identik secara bit per bit dengan bukti di TKP. Yang terakhir itu ada akuntabilitas atau accountability. Itu mengeliminasi keraguan manipulasi pihak ketiga. Oke, baik. Untuk selanjutnya, materi yang ingin saya paparkan itu ada tahapan kritis pengumpulan bukti berbasis ISO nomor 27037. Di pengumpul, tahap pengumpulan bukti berbasis ISO 27037 itu ada beberapa tahapan. Yang pertama itu ada identifikasi. Identifikasi itu berupa pemetaan perangkat tersembunyi, penentuan sifat data atau volatile versus non-volatile. Nah, yang kedua itu ada tahapan penyitaan. Tahap penyitaan itu merupakan isolasi perangkat dari jaringan komunikasi atau memutus koneksi untuk mencegah remote web. Yang tahapan ketiga itu ada dokumentasi. Dokumentasi itu sendiri yaitu pencatatan perangkat, port, dan kondisi layar sebelum perangkat disentuh. Yang keempat itu ada tahapan akuisisi forensik. Di tahapan terakhir ini itu penyalinan data dari bit per bit atau forensic imaging tanpa mengubah data orisinil. Baik, untuk materi selanjutnya yang ingin saya paparkan itu ada preservasi data, segel kriptografi atau hash verification. Di materi ini uh, ada visualisasi preservasi data. Yang pertama itu ada original data, terus menjadi algoritma hash, dan menjadi verifikasi keaslian. Yang pertama itu ada with blocker, mencegah modifikasi sistematik saat proses penyalinan. Yang kedua adalah fungsi hash matematis, algoritma satu arah yang menciptakan sidik jari digital dari sebuah file. Yang ketiga itu ada verifikasi keaslian. Jika satu bit data diubah, nilai hash akan berubah drastis. Kesamaan nilai hash menjamin 100% data belum dimanipulasi. Baik, selanjutnya untuk materi yang saya ingin paparkan itu ada studi kasus. Jadi untuk presentasi eh, atau topik yang saya gunakan ini, saya menggunakan studi kasus ekstraksi bukti perjudian online Telegram. Di sini ada visualisasi untuk bukti dari perjudian online di Telegram. Yang pertama itu tantangan utamanya. Dari tantangan utama dari perjudian online di Telegram ini, itu tantangan utamanya yaitu data Telegram berbasis bot dengan fitur pesan yang bisa terhapus otomatis atau self destructing messages. Nah, dari tantangan utama ini bisa menjalar atau bisa berakar ke dua faktor. Yang faktor pertama itu adalah modus operandi, yaitu pelaku mengelola deposit transaksi perjudian tanpa izin via bot dan grup komunikasi Telegram atau mobile based. Yang kedua, dari tantangan utama itu meranjak ke faktor target forensik. Itu dari target forensik itu ada dua unit smartphone
yaitu ada Samsung dan Oppo plus SIM cardnya. Baik, untuk selanjutnya materi yang ingin saya paparkan itu saya ingin memaparkan bukti audit trail atau chain of custody kepada kasus Telegram. Di sini uh, ada bukti, ada kolom untuk bukti audit trail pada kasus perjudian online di Telegram. Yang pertama itu adalah timestamp-nya. Timestamp-nya itu yang pertama itu di 15 Februari 2019 di jam 20.30 malam atau jam setengah 9 malam. Untuk aktivitasnya itulah penyitaan perangkat di TKP. Untuk TKP-nya itu ada di Desa Kamal. Untuk personelnya itu ada penyidik J, ada penyidik Lutur K. Untuk statusnya loket dan isolasi. Terus yang kedua untuk timestamp-nya itu di 16 Februari 2019 jam 9 pagi. Untuk aktivitasnya menyerahkan ke Pas Lab 4 Polri Makassar. Untuk personelnya itu kurir atau analisis lab. Untuk statusnya segel fisik utuh. Terus yang terakhir untuk timestamp-nya itu ada di tanggal 25 Maret 2019 jam 10 pagi. Untuk aktivitasnya itu hash generation atau MD5 dan ekstraksi. Untuk personelnya itu analisis digital forensik. Nah, untuk untuk statusnya itu hash method. Nah, dari eh, dari beberapa timestamp aktivitas dan personel dari 3 timestamp aktivitas personel dan status itu setiap perpindahan barang direkam menjadikan log percakapan perjudian Telegram sah di hadapan hakim atau beyond reasonable doubt. Baik, untuk selanjutnya materi yang saya paparkan itu ada kerangka metodologi NIST dalam pemeriksaan Telegram. Di sini ada saya menaruh visualisasi atau gambar visualisasi kerangka metodologinya. Yang pertama itu ada collection atau pengumpulan menggunakan root access pada smartphone Android untuk menembus batasan sistem operasi. Untuk kedua itu ada examination atau pemeriksaan menggunakan tools berlisensi Mobile Edit Forensic Express dan Magnet Axiom untuk mengekstraksi riwayat web dan chat Telegram. Yang ketiga itu ada analisis atau iya analisis itu validasi sidang kode MD5 dan SHA-256 menggunakan hash myfile memetakan relasi aktor judi. Yang terakhir itu adalah reporting atau pelaporan menyusun berita acara pemeriksaan laboratoris yang legal dan komprehensif. Baik, kita ke materi selanjutnya. Di materi selanjutnya, saya memaparkan efek domino pelanggaran chain of efek di materi selanjutnya saya memaparkan efek domino pelanggaran chain of custody. Di materi ini itu saya menaruh visualisasi untuk efek domino untuk pelanggaran chain of custody-nya. Itu di sini menggambarkan itu COC terputus atau chain of custody-nya itu terputus, tidak ada catatan siapa pengakses terakhir. Terus itu integritas runtuh, metadata berubah dan enkripsi data dipertanyakan. Yang selanjutnya itu kredibilitas hilang, bukti menjadi sekedar opini tak berdasar ilmiah. Dan yang terakhir itu ada inadmissible in court, gagalnya pembuktian pelaku terbebas
gagalnya pembuktian bisa menjadikan pelaku terbebas dari jeratan hukum. Nah, berkaca dari kasus CCTV Jessica Wongso, penerimaan bukti tanpa autentik penerimaan bukti tanpa autentikasi digital forensik yang ketat menciptakan ambiguitas dan presiden buruk peradilan. Nah, selanjutnya untuk materi yang saya paparkan itu ada Kabinet Bukti Digital atau DEC, solusi manajemen forensik. Di sini itu ada gambar visualisasi untuk pendekatan konvensional. Untuk pendekatan konvensional itu sendiri itu bukti fisik memiliki rak atau kantong, label, dan kunci fisik tidak relevan untuk database. Dan untuk yang selanjutnya itu ada gambar visualisasi digital evidence kabinet atau DEC. Di situ di dalamnya itu ada metadata node, evidence objective atau encryption. Yang kedua itu ada COC log atau chain of custody log. Dan terakhir ada access control policy. Framework dari visual itu, framework konseptual untuk menstandarkan pengelolaan bukti elektronik. Pertama itu LIPBID, Lemari Manager, Imager, penyimpanan bukti digital. Terus ada arsitektur XML, mengubah kantong atau rak fisik menjadi struktur metadata dan akses kontrol secara kriptografis. Selanjutnya itu ada sintesis ekosistem pembuktian digital. Yang pertama itu ada integritas prosedural, itu COC merawat trust atau kepercayaan dari jejak audit. Dan kedua itu ada validasi metodologis, framework NIST memastikan penggalian data teruji secara sains dan berstandar internasional. Dan ketiga, standarisasi manajerial, konsep DEC mengamankan tata kelola data dengan infrastruktur digital yang modern. Itu semua itu adalah validitas dan kapasitas hukum menghasilkan kebebasan mutlak untuk mengeliminasi inkonsisten peradilan. Oke, kita sudah menuju ke kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari materi-materi yang saya paparkan tadi, itu kesimpulan dari saya itu adalah yang pertama adalah integritas menentukan legalitas. Kenapa? Nilai ketentuan pembuktian bukti elektronik di Indonesia tidak diukur dari fisiknya, melainkan dari keutuhan data dan rantai kustodinya atau chain of custody atau COC. Yang kedua, itu standar desain mutlak diperlukan. Karena pendekatan sistematis berbasis ISO 27037 dan metode NIST atau Collection Examination Analysis Reporting wajib diimplementasikan untuk mencegah rekayasa. Dan kesimpulan yang terakhir yang saya bisa simpulkan itu adalah transformasi tata kelola. Kenapa? Karena transformasi tata kelola diperlukan adopsi standar teknis seragam seperti kerangka digital evidence kabinet guna menyelaraskan penanganan forensik dari penyidik hingga ke tangan hakim. Jadi itu ketiga kesimpulan dari materi yang saya paparkan, yang bisa saya simpulkan. Yang pertama adalah integritas menentukan legalitas. Yang kedua itu ada standar sains mutlak diperlukan. Yang ketiga itu transformasi tata kelola. Oke, mungkin itu saja yang bisa materi yang saya paparkan untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah forensik digital. Eh, Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.